Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baiklah, perkenalkan nama saya Zikril Hakim, NIM 18150200151. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah saya, yaitu tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang sabar dan tafaul. Perlu kita ketahui bahwasannya di sini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah tafaul. Sebelum kita mengkaji lebih dalam, perlu kita ketahui apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sabar. Sabar itu adalah suatu sifat yang teraplikasikan dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan, cenderung pada berpegang teguh terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Kemudian mengenai dalil tentang sabar adalah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah kamu dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 154 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Yang pertama al-khauf, dengan ketakutan. Yang kedua al-ju', dengan kelaparan. Yang ketiga wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, was samarat, buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian mengenai wawasan keilmuan atau lebih mendalam tentang sabar ini, mungkin bisa menjadi suatu pertanyaan bagi kita, kapan sih waktunya kita itu harus sabar dan kapan waktunya kita tidak sabar? Apakah setiap situasi ataupun kondisi kita harus sabar, atau adakah batasan sabar? Di sini saya akan menjelaskan dua konteks. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Hablum minallah ini konteksnya adalah hubungan kita dengan Allah, yang mana konteksnya kita harus sabar. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, kita harus sabar. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi Allah sebenarnya tahu kadar kemampuan kita. Allah menguji sesuai dengan kemampuan kita.
Beda halnya dengan hablun minan nas, yang artinya adalah konteksnya terhadap manusia. Kalau manusia tidak tahu kadar kemampuan kita, manusia itu sifatnya ada ya, mungkin yang tidak bisa kita untuk menahan sabar. Contohnya ada kemungkaran, kemaksiatan, ataupun kenakalan remaja yang mungkin di sana kita harus menindak mereka. Kita tidak bisa menahan sabar kita. Itulah bedanya hablum minallah dan hablum minan nas. Intinya hablum minallah konteksnya harus sabar. Sedangkan hablum minan nas ada batasan sabarnya, ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa untuk menahan sabar. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang tafaul. Tafaul di sini pengertiannya adalah kalimatun thayyibatun, kalimat yang baik, perkataan yang baik, optimis, kabar menyenangkan. Lawannya adalah husnuzon, prasangka buruk, kabar petakut, sesuatu yang meresahkan. Intinya bahwasanya tafaul ini adalah mengambil rasa bahagia dan senang dan meninggalkan rasa sedih atau prihatin. Tentu di sini kita sudah paham apa sebenarnya tafaul itu, yaitu bahasa simpelnya adalah tafaul ini adalah optimis atau kegembiraan atau kesenangan, sedangkan lawannya itu adalah pesimis atau kabar buruk. Kemudian mengenai dalil tafaul ini terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tay'asu min ruhillah. Artinya jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Kemudian dijelaskan juga dalam surat Al-Hijr ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala takum minal qanitin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berputus asa. Kemudian juga tafwil ini dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, potongan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Di sini jelas bahwasannya tafaul ini adalah mengandung unsur-unsur kebaikan atau hal-hal kegembiraan. Lawannya adalah putus asa atau prasangka buruk. Misalnya dalam kita menjenguk orang sakit, itu yang kita ucapkan yang pertama adalah Assalamualaikum. Kemudian, hai orang sakit, tambah ganteng ya, badannya tambah berisi ya. Kemudian di contoh lain, dalam konteks kita memanggil seseorang, hai orang soleh, hai orang ganteng, hai orang pintar. Di sini jelas bahwasanya tafaul itu adalah perkataan yang baik atau penebar kabar gembira, kegembiraan, dan menghilangkan rasa prihatin atau sedih. Itulah penjelasan materi saya, yaitu tentang sabar dan tafaul. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.